Hernando Ari curhat usai lakoni 2 laga dengan Timnas U22 dan Persebaya. Indra Safri akui sudah kantongi beberapa nama pemain Timnas U22 Indonesia. Nasib Shine Patinama masuk Timnas Indonesia di tangan Sinteyong. Main jadi bek kiri lagi Asnawi bantu Jeonnam Dragon raih kemenangan. Marcelino hanya jadi penonton di bangku cadangan KMSK Denzegala. Hernando Ari tampil sebagai starter dalam laga uji coba pertama menghadapi Lebanon. Hebatnya, kurang dari 24 jam usai laga Timnas U22 Indonesia berakhir, dia langsung bergabung dengan Persebaya Surabaya. Hernando Ari lagi-lagi menunjukkan performa luar biasa pada pertandingan ini. Mantan kiper Timnas U16 Indonesia tersebut berhasil menyelamatkan gawang Persebaya berkali-kali dari gempuran Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Dia berhasil menjaga gawang Persebaya tetap clean sheet hingga akhir laga dan menyudahi musim dengan kemenangan telak 3-0 atas Dewa United. Penjaga gawang Hernando Ari berbagi cerita usai melakoni 2 pertandingan kurang dari 24 jam bersama Timnas U22 Indonesia dan juga Persebaya Surabaya. Dia menyebut panggilan untuk segera membela Persebaya datang pada tengah malam usai laga melawan Lebanon. Hernando baru sampai ke Stadion Gelora Joko Samudro Gresik 2 jam sebelum laga dimulai. Pertama-tama jelas badan kurang tidur ya, kurang fit istilahnya. Tetapi saya ingin apa yang disampaikan Coach Aji tadi, kami ingin happy ending, ujar Hernando Ari. Timnas U22 Indonesia bakal kembali menggelar uji coba melawan Lebanon. Namun sayang, Timnas U22 Indonesia gagal meraih kemenangan pada laga pertama. Sementara itu pemain bernomor punggung 10 Beckham Putra tak ingin terlalu lama larut dalam kesedihan. Beckham Putra justru berniat menjadikan kekalahan ini sebagai bahan evaluasi. Hasil ini tentu menjadi catatan untuk evaluasi diri. Semakin dekat dengan SEA Games 2023 membuat kami bisa introspeksi di pertandingan kedua, kata Beckham Putra, sumber laman resmi PSSI. Hasil dalam 2 laga uji coba tim Merah Putih ini memang tak memuaskan. Akan tetapi, juru taktik asal Sumatera Barat itu mulai menemukan beberapa pemain yang diinginkan. Sebelumnya Indra Safri memang telah membocorkan bahwa karakter pemain yang akan dibawa ke Kamboja yakni harus bisa main lebih dari 1 posisi. Alhamdulillah sudah ada beberapa pemain yang sesuai, ujar Indra Safri. Sementara itu Indra Safri mengaku untuk 20 pemain yang akan dibawa ke Kamboja nanti akan diumumkan seusai menjalani uji coba terakhir. Di laga pertama kontra Lebanon, satu hal yang pasti disorot adalah kualitas penyelesaian akhir. Kemudian masalah konsentrasi pemain yang dinilai tak sesuai harapan. Aspek konsentrasi yang disinggung oleh Indra Safri nampak jelang akhir babak kedua. Kebobolan di akhir laga merupakan buntut dari sederet dosa yang dilakukan seperti yang disebutkan Indra Safri. Sementara itu selain fokus dan ketajaman, kesalahan dalam mengoper juga kerap terjadi ketika sedang membangun serangan. Stok pemain yang dimiliki harus dimanfaatkan oleh Indra Safri. Kualitas pemain benar-benar harus sesuai standar dan juga tujuan dalam merebut medali emas. Shine Patinama dipastikan bisa tampil membela timnas saat melawan Palestina Juni 2023. Sebab Shine Patinama sudah pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Tinggal diputuskan Sinteyong apakah Shine Patinama akan masuk skuad Garuda. Ya, juga melihat agenda yang ada, Shine berpeluang dipanggil untuk Timnas Indonesia pada pertandingan FIFA Matchday melawan Palestina Juni mendatang. Sebelumnya Shine Patinama sempat masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Sinteyong, yakni untuk pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi akhir Maret silam. Namun ia urung dimainkan karena proses perpindahan federasi yang belum selesai. Pelatih Jeonnam Dragon Lee Chang-kwan kembali memberikan kesempatan bermain kepada Asnawi Mangkualam. Pada laga ini, Lee Chang-kwan kembali menempatkan Asnawi Mangkualam sebagai bek kiri. Ini adalah kali kedua Asnawi Mangkualam main sebagai bek kiri, setelah sebelumnya melakoni peran serupa saat Jeonnam Dragon berjumpa dengan Seongnam FC pekan lalu. Kala itu, Asnawi Mangkualam tampil gemilang dengan menyumbang 2 assist untuk Jeonnam Dragon. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam ikut andil dalam kemenangan Jeonnam Dragon atas Canggu 3 gol tanpa balas. Ia pun bermain penuh selama 90 menit. Terbukti, dengan adanya Asnawi Mangkualam, gawang Jeonnam Dragon pun tak kebobolan. Justru klub Korea Selatan tersebut mencetak 3 gol sekaligus. Jeonnam Dragon memulai laga dengan cukup apik dengan berbagai variasi serangan. Meskipun Asnawi tak menciptakan gol ataupun assist, namun penampilannya cukup memukau, serta berhasil membantu Jeonnam Dragon meraih kemenangan. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand hanya menjadi penonton di bangku cadangan saat KMSK Denze berlaga melawan Lomo. Ya, pada laga tersebut KMSK Denze kalah telak dengan skor 4-1.
Sementara itu Lommel tampil mendominasi sepanjang pertandingan. Mereka terus menekan KMS Kadense sampai tak berkutik. Pada laga tersebut, KMS Kadense hanya melakukan 3 kali pergantian pemain. Dari ketika pemain tersebut tak ada nama Marcelino Ferdinand. Padahal pada pertandingan sebelumnya ia cukup berkontribusi. Tidak tahu alasan pelatih kenapa tidak menurunkan Marcelino Ferdinand. Kabar mengenai Justin Hubner terhembus sampai ke Vietnam. Menurut salah satu media Vietnam The Tau 247, pihak Justin Hubner meminta uang tebusan sebesar 1 juta euro atau setara dengan 16,4 miliar rupiah. Sementara itu dalam artikel yang dituliskan pihak PSSI siap membayar 1 juta euro atau setara dengan 16,4 miliar rupiah untuk bisa segera merampungkan proses naturalisasinya. Hubner masuk dalam daftar pemain asuhan Sintayong untuk Piala Dunia U20 2023. Saat itu proses naturalisasinya belum berjalan. Sumber The Tau 247. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini menyarankan agar Indra Safri tak lagi mencoba-coba pemain, mengingat waktu pelaksanaan SEA Games yang kian dekat. Kalau bisa yang diturunkan itu pemain utama, karena sudah semakin dekat jadwal turnamennya, kata Kusnaini. Coach Indra tampak masih mencoba-coba menggeser-geser pemain. Sebaiknya turunkan saja pemain utama. Kalau kurang bagus manfaatkan sisa waktu untuk mempertajam lagi, tutur Kusnaini. Sejumlah evaluasi wajib dilakukan oleh Timnas Indonesia U22. Ada sejumlah poin evaluasi yang perlu dilakukan oleh Indra Safri dan jajarannya agar bisa lebih baik menuju SEA Games 2023. Yang pertama yakni fokus dan juga konsentrasi yang menurun menjadi faktor yang begitu kentara dari Timnas Indonesia U22. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian akhir yang buruk. Tidak adanya gol yang lahir dari kaki atau kepala pemain Timnas Indonesia U22 menjadi indikasi bahwa penyelesaian akhir Beckham Putra dan juga kolega masih buruk. Kemudian yang ketiga adalah akurasi passing amburadul. Banyaknya kesalahan operan atau passing ini membuat aliran permainan Timnas U22 menjadi tidak lancar, pun membuat Lebanon jadi memiliki peluang. Menang besar di GBK, Persija Jakarta resmi menjadi runner-up, mengungguli Persib Bandung pada klasemen Liga 1 2022-2023. Persija Jakarta menumbangkan PSS Sleman dengan skor telak 5-0 pada pekan ke-34 Liga 1 2022-2023. Kelima gol skuad Macan Kemayoran tercipta berkat hat-trick Michael Kremensik dan masing-masing 1 gol dari Witan Sulaiman serta Aji Kusuma. Kemenangan ini mengunci posisi Persija Jakarta sebagai runner-up Liga 1 2022-2023. Persija Jakarta mengakhiri musim dengan torehan 68 poin dari 20 kemenangan, 6 seri dan juga 8 kekalahan. Persib Bandung kalah telak 1-4 dari Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung Sabtu 15 April 2023. Ini menjadi kekalahan kedua Persib secara beruntun setelah sebelumnya tumbang di tangan Persita Tangerang 0-4 Minggu 9 April 2023. Akibatnya Persib yang sempat berada di posisi kedua harus turun ke peringkat ketiga dengan 62 poin dari 34 laga. Dengan begitu Persija Jakarta berhak mengamankan slot standby Piala AFC 2023-2024. Sedangkan Persib dipastikan kembali gagal mintas di kompetisi Asia usai PSSI dan juga PT LIB menghapus playoff runner-up Liga 1 2021-2022 dan 2022-2023. Di SEA Games 2023 Laos U22 tergabung dalam grup neraka yang dihuni oleh juara bertahan Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sementara itu pelatih Laos Michael Wis memanggil 25 pemain untuk persiapan SEA Games 2023. Tak hanya pemain lokal, dia juga melibatkan penggawa abroad. Mereka adalah Roman Engel dari Bahlinger SC Jerman, Theo Klin Omahama Fritz Amerika Serikat, dan Victor Yovinasak Manchau Prancis. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.